warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Dwi Susanti dengan NIM 2108031020047 dari kelas A Akuntansi Perbankan dan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya dan kalian akan belajar bareng mengenai akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materi, ada beberapa subbab pokok materi yang akan kita pelajari di sini, yang terdiri dari 4 subbab pokok pembahasan. Nah, yang pertama ada definisi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang kedua ada rukun transaksi ijarah dan objek ijarah. Yang ketiga ada pengawasan syariah, ijab dan qabul dalam transaksi ijarah. Yang terakhir ada transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan apa itu ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik serta akad ijarahnya. Nah, ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Dalam akad ijarah muntahiyah bin tamlik memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya di sini ada rukun transaksi ijarah. Jadi, rukun transaksi ijarah yang pertama meliputi transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa. Kemudian, rukun yang kedua ada objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa. Rukun ijarah yang terakhir yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan serah terima baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan. Selanjutnya ada objek ijarah. Objek ijarah ini meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena rukunnya harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa. Adapun ketentuan objek ijarah yaitu yang pertama ada objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua ada manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini hendaknya fasilitas objek sewaan mempunyai nilai komersial. Ketentuan objek ijarah yang ketiga yaitu fasilitasnya mubah atau diperbolehkan. Kemudian yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, objek transaksi bisa diserah terimakan secara substansi dan syariat. Ketentuan objek ijarah yang selanjutnya yaitu spesifikasi manfaat harus nyata dengan jelas termasuk jangka waktunya atau bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik. Yang terakhir, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, tempat, dan jarak. Nah, selanjutnya mengenai pengawasan syariah transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Untuk mengetahui kesesuaian transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik yang dilakukan bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasannya meliputi yang pertama, memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, yaitu memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam ijarah muntahiyah bin tamlik dilakukan setelah akad ijarah selesai. Yang ketiga, peneliti membiayai berdasarkan prinsip ijarah untuk multi jasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multi jasa dan ketentuan lainnya
jasa dengan menggunakan akad ijarah yang telah disepakati, diawali dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Nah, selanjutnya mengenai ijab dan qabul. Dalam transaksi ijarah, ijab dan qabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah yang menerima yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, dan tindakan maupun tulisan tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat. Materi yang terakhir mengenai alur transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kebenarannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Alur yang kedua yaitu bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Alur yang ketiga yaitu nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menggunakan biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah akan menanggung biaya perbaikannya. Alur yang keempat yaitu nasabah penyewa membayar fee kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Alur yang terakhir yaitu pada transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.